Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah kita lanjut ya. Saya ambil alih bacanya ya. Atau bagaimana? Bagus baca-baca ganti-ganti. Jadi kita sudah 2 halaman, baru dapat 2 halaman ya. Kalau seperti tadi tidak masalah juga. Tapi kita usahakan kalau bisa lebih 2 halaman. Sekali pertemuan lebih dari 2 halaman. Tadi baru 2 halaman. Oh, besok-besok seperti itu. Tidak masalah, besok kita selang-selingi di mana bagus. Sekarang biar coba saya dulu ya. Biar kita dapat 3 halaman. Bismillah. Di sini halaman 13 qala mu'allif hafizahullah taala faqad jaa fil asari as-sahihati anna raihatal jannati tujadu ala masirati kaza wa kaza wal yahzar talibul ilmi ayyama hazrin min ayyaqasida bi talabihi al-ilma syai'an min a'radid dunya az-zailati. Dan sungguh jaa telah datang di dalam asar juga asar ya. Nah, nanti kalau baca kitab hadis, kalau itu misalnya perkataan sahabat atau perbuatan sahabat atau perkataan tabi'in, nanti disebut apa? Asar. Walaupun dia ada nanti perkataan Ali. Jadi di Sahih Bukhari juga ada asar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga semuanya nanti hadis. Juga ada asar. Mungkin perkataan Ibnu Abbas, paham ya? Namanya apa? Asar. Wa qad jaa fil asari sahihah, dan sungguh telah datang di dalam asar-asar yang sahih bahwasanya bahwasanya raihata aroma al-jannati, aroma surga tujadu bisa didapat atau bisa dicium ala dari masiroti, dari jarak kaza wa kaza, dari jarak segini dan segini. Nah, maksudnya di sini dikasih footnote 1. Di sini ada hadis di dalam Sahih Muslim dan juga diriwayatkan rawa Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari footnote 1 itu dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad itu orang kafir yang sudah buat perjanjian perlindungan dengan kaum muslimin. Lam yarih, tidak akan bisa mencium aroma raihatal jannah, aroma surga. Yang membunuh kafir mu'ahad, bayangkan, yang dibunuh orang kafir, tapi kafir apa? Mu'ahad, yang dilindungi kaum muslimin, tidak akan bisa mencium aroma surga. Wa inna, dan sesungguhnya rihaha, dan sungguhnya aroma surga itu tujadu, bisa didapatkan, bisa tercium dari jarak min masirati, dari jarak arba'ina aman, dari jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun. Kalau kita mau konversikan ke kilometer, ini 40 tahun perjalanan. Kalau satu hari satu malam dikonversikan, itu kilometernya 81 kilometer. Coba hitung. Berapa kilometer itu jarak pohon surga? Kurang lebih ya, taksiran. Itu makanya pendalilan jumhur, batas orang musafir itu minimal berapa? Ada mengatakan 81, 83, 89, pokoknya 80 kilometer dah. Jadi sehari semalam perjalanan darat di zaman salaf, zaman klasik, zaman dahulu itu menghabiskan waktu dan menghabiskan jaraknya berapa?
80 km. Ini surga tercium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Coba konversikan ya. Satu harinya 80 km. 40 tahun berapa hari? Nah, kalikan. Berarti 365 kali 40 kali 80. Coba berapa dapatnya? Sambil saya baca sambil ada yang nyari. Itulah ya. Jadi biar paham. Ini kurang lebih bau surga itu 40 tahun perjalanan, berapa konversinya kalau dikasih kilometer ya. Nah, coba menarik juga ya. 365 kali 40. 1 juta. Bulatkan 1 juta. 1 juta 170. 1 juta 170 kilometer. Hah? Oh, 6. 1 juta 170 ribu kilometer. Itu kalau dikasih jarak dari mana sampai mana? PR ya. Ditaksir. Kurang lebih seperti itu. Dari jarak kalau kita konversikan. Ini baru saya coba konversikan kayaknya. 40 tahun perjalanan. Bau surga itu dari 1 juta 170 ribu kilometer kurang lebih ya. Taksiran itu kurang lebih. Itu harusnya udah kecium bau surga. Ini nggak kecium sama sekali. Lanjut pembahasan. Maka jadi ini konsekuensi orang yang tidak lurus niatnya belajar ilmu agama nggak bisa mencium bau surga sebagaimana hadis yang telah lampau. Itu inti pembahasan kita. Sebagaimana hadis yang telah lampau. Maka lam tu hendaklah falyahzar, maka hendaklah berhati-hati. Maka hendaklah berhati-hati talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, maka hendaklah penuntut ilmu itu berhati-hati ayyama zahrin ayyama hazrin, dengan sungguh-sungguh berhati-hati min dari ayaksida, dari menjadikan yaksida niatnya bi talabihi al-ilma, niatnya ketika belajar agama syai'an, sesuatu, meniatkan sesuatu dari proses belajarnya, meniatkan syai'an, sesuatu dari a'radid dunya zaidati, dari pernak-pernik perhiasan dunia yang akan hilang. Jangan sampai niatnya untuk pernak-pernik perhiasan gemerlap dunia yang akan hilang. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhazziran ba'dan min mafasidin niyati fi talabil ilmi wa hiya mafasidu tadkhulu 'alal qulubi wa minha. Gak enak juga saya baca ya, coba pakai korek. Coba siapa lagi membaca tadi terakhir? Mikrofonnya juga di atas. Akhiri dulu atau siapa? Dakwah besok persiapan. Insyaallah lama-lama semua dapat jatah baca. Bismillah. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sana ayyak sina dari titik minha minha. Dari mana? Oh, dari ini ayyakul. Faminha ayyaqsida talibul ilmi bi talabihi al-ilma ayyakuna ma'al ulama'i liyujariyahum wa yahdura majalisahum wa ayyat hadatha bihadithihim aw liyumariya as-sufaha. Nah, saya bisa terjemahkan dulu. Oh, dikit biar saya baca dikit lagi. Fayakunu ghaliban lahum muntasiran fid dunya au yatakhayyaru al-majalisa
wa yatakhayyara majalisa. Baik. Wa qad dan sungguh bayyana artinya apa? Menjelaskan. Dan sungguh Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam muhazziran dalam keadaan memberi peringatan. Nabi menjelaskan dalam keadaan memperingati. Nabi menjelaskan ba'dhan sebagian min dari mafasidin niat, mafasid dari perusak-perusak niat, dari kerusakan-kerusakan niat di dalam thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wahia yaitu mafasidu kerusakan-kerusakan tadkhulu yang masuk ala ke dalam al-qulubi, ke dalam hati, kerusakan-kerusakan yang masuk ke dalam hati-hati. Faminha, maka minha diantaranya, apa itu kerusakan niat itu diantaranya ayaksida talibul ilmi, bahwasanya penuntut ilmu yaksida berniat bitolabihi ilma, dalam proses menuntut ilmunya dia berniat ayyakuna, dia berniat agar dia bisa ma'al ulama'i, agar dia bisa bersama dengan ulama, liujariyahum, agar dia bisa liujariyahum, menyaingi para ulama, agar dia bisa sejajar dengan ulama, liujariyahum, kemudian dia menyaingi ulama. Wa ai, dan ayyahduro, dan dia berniatkan yahduro, bisa hadir majalisahum, dengan majelis-majelis ulama. Wa ayyatahaddasa, dan agar dia bisa yatahaddasa, berbicara bihadisihim, dengan pembicaraan ulama, maksudnya gaya bahasa ulama. Atau liumariya, atau dia bisa berdebat, dia bisa membantah, mendebat as-sufaha'a, orang-orang bodoh. Fayakunu, kemudian dia ghaliban, menang, lahum, terhadap orang bodoh tersebut. Muntasiron, menang, dia menang fit dunia, di dunia. Atau yatakhayyaru al-majalisa, atau dia bisa memilih majelis-majelis yang istimewa. Majelis-majelis istimewa. Jadi ini ternyata niatnya. Apa niatnya? Agar bisa menyaingi para ulama, hadir di majelis-majelis bergengsinya para ulama, agar dia bisa berbicara dengan gaya bahasa ulama, atau agar dia bisa belajar ilmu, agar bisa mendebat orang-orang bodoh, kemudian dia menang di dunia, dia menang dan menang di dunia. Atau dia belajar agama agar bisa yatakhayyaru majalis. Yatakhayyaru ini panjang arti, yatakhayyaru majalis. Nanti di hadis saya jelaskan. Agar dia bisa memilih majelis-majelis yang istimewa. Saya saja ya, waktu kita tinggal sebentar. Faqada, maka sungguh sahha an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama'a aw liyumariya bihi as-sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nara. Nomor 2, rawahu Tirmizi, qala Albani sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wala litumaru bihis sufaha'a wala takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala zalika fannaru annaru. Baik. Waqad faqad, maka sungguh sahha, telah ada riwayat yang sahih, telah sahih an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau bersabda, man, barang siapa talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu, li, untuk yujariya, untuk mendebat ulama'a, untuk menyaingi para ulama, atau liumaria,
agar bisa mendebat as-sufaha, para orang-orang bodoh, atau yasrifa bihi wujuhan nas, agar berpaling wajah-wajah manusia kepadanya, agar dia bisa memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Maksudnya agar apa? Agar diperhatikan. Maka kalau seperti ini niatnya agar menjadi trend center, dia belajar agar menjadi pusat perhatian, adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkannya an-nar, ke dalam neraka. Waqal, dan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk litubahu, untuk berbangga-bangga, untuk berbangga-bangga al-ulama'a, di hadapan para ulama. Wala tumaru, janganlah kalian belajar ilmu agama litumaru, untuk mendebat sufaha'a, orang-orang bodoh. Wala, dan tidak pula takhayyaru, agar kalian takhayyaru, bisa memilih majelis-majelis ulama. Apa tujuannya? Dia ingin memilih majelis-majelis ulama yang bergengsi, yang populer, sehingga karena dia bergabung dengan majelis para ulama yang bergengsi, orang akan memperhatikannya. Paham? Itu maksudnya, dia memilih majelis-majelis yang bergengsi agar dia disebut dia ikut majelis fulan, syekh fulan, murid syekh fulan, seperti itu. Faman fa'ala zalika, maka barang siapa yang mengerjakan hal itu, ini tentang salah-salah apa? Perusak niat ya, tentang kesalahan niat dalam menuntut ilmu. Faman fa'ala zalika, barang siapa yang mengerjakan hal itu, fannaru, maka nerakalah tempat kembalinya, annaru, maka nerakalah tempat kembalinya. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, qala Al-Albani di dalam kitabnya Sahih riwayat. Wa fi zalika wa'idun syadidun wa zajrun azimun fayanbaghi ala talibil ilmi ay yatafaqqada nafsahu wa ay yatafaqqada qalbahu wa ay yanzura fi halihi fa in wajada annahu ala khairin fi talabihi falyahmadillaha azza wa jalla ala zalika wal yas'alillaha as-sabata fa innal quluba baina usbu'aini